Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran TTL Indonesia. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal TPS kuantitatif yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, video kali ini adalah video kedua dari bahasan TPS kuantitatif untuk tipe soal bahasa Inggris. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, tidak masalah karena nanti habis ini akan kita sedikit review vocab-vocab dari video sebelumnya. Dan setelah selesai menonton video ini, teman-teman bisa mengecek atau mempelajari video sebelumnya, yaitu video pertama. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pada teman-teman yang Anda sayangi. Untuk vocab-vocab yang ada yang kita gunakan pada pertemuan lalu, diantaranya kita punya vocab untuk bangun datar dan bangun ruang, kemudian ada vocab untuk properti ya, kemudian juga ada vocab-vocab yang lain seperti direksi, above, below gitu ya, teman-teman harus kuasai. Nah, ini sifat-sifat untuk geometri sangat banyak vocabnya, karena geometri ini salah satu soal favorit yang sangat rentan untuk di bahasa Inggris kan ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kita soal berikutnya juga soal geometri. Sekarang kita punya what is the distance in space between the points with coordinates min 3, 6, 7, dan 2, min 1, 4. Bagaimana kita membaca soal ini? Secara umum vocabnya antaranya distance itu jarak, kemudian between di antara, points itu titik ya. Sehingga kalau kita bahasakan berapa jarak antara titik-titik dengan koordinat min 3, 6, 7, dan 2, min 1, 4. Nah, teman-teman dalam matematika untuk mencari jarak dua buah titik, teman-teman dapat menggunakan rumus jarak ya. Nah, di sini ada 3 koordinat, ini maksudnya koordinat X, Y, dan Z. Nah, ini pembahasannya bahasa Inggris ya. Nah, nggak apa, habis ini admin bahasa Indonesia kan. Kurang lebih seperti ini pembahasannya. Jarak dua titik yang berbeda adalah R, di mana R adalah akar dari delta X atau beda nilai X dikuadratkan, ditambah delta Y dikuadratkan, ditambah delta Z dikuadratkan. Sehingga kalau kita masukkan nilai masing-masing X1 sampai Z2 akan menjadi seperti ini. Kita masukkan saja. Nah, berapa angkanya, berapa hasilnya, teman-teman hitung sendiri di rumah. Atau kita cek pembahasan sebelumnya ini. Hasilnya adalah akar 83. Oke, sekarang kita bahas soal ke-12. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas 10 soal. Ini kita bahas ke soal ke-12. Masih geometri juga. Emang karena yang paling populer itu adalah geometri. A right circular cylinder. Nah, apa itu a right circular cylinder? Kalau kita bahasakan adalah tabung siku-siku atau tabung tegak ya. Jadi tabung itu tidak harus tegak sebenarnya. Teman-teman kalau mengiris cabai ya, kalau ngirisnya miring atau menyerong kan juga, bentuknya juga akan tabung tapi tidak tegak. Nah, di sini right circular cylinder, tabung yang siku-siku atau tegak. Nah, radius jari-jari, height itu tinggi, point itu titik, surface itu permukaan, possible mungkin, dan straight line itu garis lurus. Jadi ini kalau kita bahasakan sebuah tabung siku-siku atau tabung tegak memiliki jari-jari 3 dan tingginya 3 juga. Jika A dan B adalah 2 titik pada permukaannya, berapa jarak maksimum garis lurus yang dapat dibentuk yang mungkin terjadi antara A dan B. Secara umum pembahasan soalnya seperti itu pembahasannya. Bagaimana solusinya? Oke, kalau kita gambarkan tabung tersebut seperti ini nih bentuknya. Jari-jarinya adalah 3 dan tingginya adalah 3.
Sekarang tugas kita menentukan suatu titik A dan B di mana A dan B ini terletak sejauh mungkin dan nanti kita akan mengukur jaraknya. Kira-kira bagaimana? Nah, teman-teman akan mendapatkan jarak A dan B terjauh apabila yang satu ada di pojok kiri bawah dan yang satu lagi ada di pojok kanan atas. Kan sudah paling jauh nih, tidak ada yang lebih jauh dari jarak A dan B seperti ini. Nah, sekarang kita buat garis lurusnya. Berapa? Sini teman-teman dapat tingginya kan 3 kan? Jadi ini 3 kuadrat. Terus di sini jarak dari sini ke sini kan diameter sama dengan 2 kali jari-jarinya yaitu 6. Berarti 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ini adalah AB kuadrat. Sehingga AB kuadrat sama dengan 45. Sehingga AB secara umum adalah akar 45 atau 3 akar 5. Kemudian kita punya soal ke-13. Ini juga geometri dan makin sulit tipenya. Kita akan bahas pelan-pelan aja. Kita di sini akan punya vocab apa nih? Rectangular cone. Tadi kan rectangular silinder atau tabung tegak. Kalau rectangular cone itu kerucut siku-siku atau kerucut tegak. Jadi kerucut itu juga bisa miring. Kini kita ambil yang tegak. Slice itu diiris. Forming membentuk two pieces itu 2 bagian. Each of which itu tiap bagian. Same height itu tinggi yang sama. Kalau kita bahasakan seperti ini. Sebuah kerucut tegak di atas diiris secara horizontal membentuk 2 bagian. Each of which masing-masing bagian atau tiap bagian has the same height memiliki tinggi yang sama. Jadi ini 2 bagian ini masing-masing tingginya sama. What is the ratio of the volume? Berapa perbandingan volume smaller piece, bagian yang lebih kecil dibanding larger piece atau bagian yang lebih besar. Nah, ini sedikit menantang soalnya kalau kita bikin suatu ilustrasi seperti ini. Nah, di sini katakanlah kita punya kerucut yang atas dan bagian yang bawah. Di sini tingginya H, di sini tingginya juga H. Kalau di total satu kerucut besar ini tingginya adalah 2H. Nah, oleh karena prinsip kesebangunan, ketika kerucut yang atas memiliki jari-jari R, maka kerucut besar ini memiliki jari-jari 2R ya. 1:2, 1:2, baik jari-jari maupun tingginya. Sekarang kita akan masuk ke rumus volume karena yang kita cari adalah perbandingan volume. V sama dengan 1/3 PR kuadrat H ya. Di sini tadi sudah kita jelaskan bahwa jari-jari kedua atau dan tinggi kedua adalah 2 kali tinggi atau jari-jari yang kecil. Sehingga volume untuk kerucut yang atas adalah 1/3 pi R kuadrat H. Nah, kalau volume total dari kerucut tersebut apa? Berarti R-nya kita ganti dengan 2R, ya kan? Dan H-nya kita ganti dengan 2H. Atau kurang lebih seperti ini. Setelah kita masukkan angkanya, menghasilkan kalau volume kerucut total adalah 8/3 pi R kuadrat H. Nah, ini adalah volume bagian yang bawah. Jadi volume kerucut total 8/3 pi R kuadrat H dikurangi dengan 1/3 pi R kuadrat H menghasilkan 7/3 pi R kuadrat H. Karena kita sudah tahu ini dan ini, kita lihat aja perbandingan pecahannya. 1/3 dibanding 7/3. Hasilnya 1:7. Cukup menantang ya soal ini. Perlu pemahaman yang sangat dalam. Sekarang kita punya soal statistik ya. Vocabnya mungkin lumayan berbeda. Min itu rata-rata, median nilai tengah ini udah tahu ya pasti. Standar deviasi atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai simpangan baku. Decided to memutuskan, due to ada dengan adanya, grading error ini salah nilai. Jadi langsung aja. For a class test, the mean score was 65. Rata-ratanya 65. Mediannya 71. Standar deviasinya 7. The teacher, gurunya memutuskan untuk menambah 5 poin masing-masing gara-gara ada kesalahan penilaian. Jadi
seluruh anak dalam satu kelas ini nilai ujiannya semuanya ditambah 5 karena ada salah nilai. Bagaimana pernyataan yang benar? Oke, kita punya pernyataan 1 2 3. Pernyataan 1 itu rata-rata baru menjadi 70, jadi naik 5, median baru menjadi 76 dan simpangan baku menjadi 12 ya. Nah, ini kalau kita simpulkan di sini rata-rata baru menjadi 70, berarti naik 5 poin. Median baru menjadi 76, yaitu naik 5 poin, simpangan baku menjadi 12. Atau kalau di sini naik 5 poin, ini lupa ditulis ya. Ini maksudnya naik 5 poin juga. Sekarang kita akan cek apakah kalau benar nilai masing-masing anak ditambah 5 poin, apakah terjadi penambahan rata-rata, median, serta simpangan baku, apakah akan bertambah? Kita akan cek dengan yang simpel. Oke, supaya kita mudah dalam membayangkan, maka kita akan menggunakan contoh data yang kecil-kecil aja nih. Kita jadi akan mengisalkan data yang kecil nih itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya kecil-kecil aja. Kalau kita punya data 1, 2, 3, 4, 5, maka rata-ratanya 3, mediannya 3 kan? Oke, simpel aja. Sekarang kita akan menambah semua data dengan 5 poin menjadi 6, 7, 8, 9, 10. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya terjadi penambahan min. Sekarang minnya adalah 8, rata-ratanya adalah 8, dan mediannya juga 8. Sehingga kita simpulkan kalau seluruh data dalam satu lingkup itu kita tambah dengan poin yang sama, maka min atau rata-rata dan median juga akan bertambah sesuai dengan penambahan data. Sehingga pernyataan 1, pernyataan 2 yang menyatakan bahwa rata-rata baru naik 5 poin dan median baru naik 5 poin adalah pernyataan yang benar, 1, 2 benar. Lalu bagaimana dengan pernyataan ketiga tentang standar deviasi? Oke, sekarang kita kaji rumus standar deviasi adalah seperti ini. Teman-teman perhatikan, XI ini adalah data tersebut. Sedangkan X bar adalah rata-rata data. Tadi teman-teman sudah kita ajak untuk brainstorming kalau data-data ini atau XI masing-masing ditambah 5. Berarti di sini rumusnya akan menjadi XI plus 5. Tapi efeknya kalau data tadi ditambah 5 poin, X bar atau rata-ratanya juga ikut bertambah 5. Berarti di sini akan menjadi X bar plus 5. Nah, teman-teman perhatikan XI-nya bertambah 5, X bar-nya bertambah 5. Tapi ini tandanya minus. 5 di minus 5 kan 0. Berarti tidak ada penambahan atau perubahan standar deviasi. Standar deviasinya tetap, sehingga yang benar hanya pernyataan 1 dan 2. Oke, berikutnya tentang persamaan garis. Ini sangat simpel sebenarnya. Vocabnya line, vocabnya lagi perpendikular. Line itu garis, perpendikular tegak lurus. Ini sangat simpel. Kita cari dulu Y sama dengan 2/3 X min 5. Itu gradiennya berapa? 2/3 ya. Nah, jika kita menginginkan garis yang tegak lurus, maka kita akan mencari suatu garis dengan gradien adalah lawan kebalikannya. Lawan kebalikan itu maksudnya gini. Gradien awalnya kan 2/3 kan? Kalau kebalikannya berarti 3/2. Tapi kita cari yang tandanya berlawanan, yaitu tandanya minus. Langsung aja kita pilih yang mengandung option jawaban gradiennya minus 3/2. Auto E jawabannya. Simpel sekali ya. Sekarang kita punya soal perbandingan. Sebenarnya ini soal yang sangat simpel kalau dikerjakan menggunakan trik cepat ya. Jadi tidak harus ngitung satu persatu, langsung aja. If itu jika dan equal to adalah sama dengan. Kalau kita bahasakan, jika 30% dari R sama dengan 75% dari S, berapa 50% dari S jika diketahui R sama dengan 30? Nah, ini adalah soal yang sangat tricky. Teman-teman bisa kerjakan dengan perlahan aja. Jika 30% dari R adalah 75% dari S. Oke. Yang ditanyakan adalah 50% dari S. Ya udah, otomatis kita kalikan kedua ruas dengan 2/3. Sehingga ruas kanan menjadi 50 per S.
dan ruas kiri menjadi 20% kali R. Langsung aja untuk R sama dengan 30, maka 50% dari S adalah 20% kali R, sehingga 20% kali 30. Jawabannya auto 6. Oke, sekian pembahasan soal bahasa Inggris TPS kali ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.